Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, para muda yang dicintai oleh Allah, dalam era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0, manusia sangat membangga-banggakan apa yang disebut dengan produktivitas, apa yang disebut dengan improvement, apa yang disebut dengan profesionalisme, dan apa yang disebut dengan manajemen. Dan memang itulah yang menjadi ciri dari revolusi industri 4.0. Tetapi persoalannya adalah ketika manusia hanya mengandalkan keempat yang tadi, maka manusia secara otomatis dia menjadi mekanik. Hidupnya seperti diatur oleh mesin. Ada seorang sahabat yang memiliki perusahaan, dia mencoba mengatur karyawannya dengan cara-cara profesionalisme mekanik. Semuanya diatur secara mesin. Lalu produktivitas dari karyawannya itu juga diatur melalui apa yang disebut dengan KPI, Key Performance Indicator. Hebat, istilahnya seluruhnya hebat. Tetapi yang menjadi persoalan pada akhirnya orang menjadi manusia-manusia robot. Dan itulah yang juga akhirnya dikritik oleh Paus Fransiskus. Janganlah kita memberi senyum seperti senyum pramugari. Dapat tersenyum di hadapan penumpang, tetapi di belakang penumpang senyum itu hilang. Karena mereka menjadi manusia robot. Semuanya harus SOP. Sesuai SOP, Standard Operational Procedure, dan sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan yang menerapkan hal demikian memang tampaknya luar biasa naik. Tetapi tidak lama kemudian mereka biasanya akan cepat bangkrut. Karena manusia tidak dapat diukur oleh yang disebut dengan mekanik. Manusia tidak bisa diukur dengan apa yang disebut mesin. Manusia tidak bisa diukur dengan apa yang disebut key performance indicator. Tidak bisa. Maka peran manusia dalam kehidupan ini harus tetap ada. Dan itulah yang ditawarkan ketika manusia harus mampu memberikan value, memberikan nilai, memberikan kebajikan, memberikan kebijakan. Ada yang disebut kreativitas yang tidak mampu diolah oleh mesin. Ada yang disebut dengan inovasi yang tidak mampu diolah oleh mesin. Ada yang disebut dengan entrepreneurship yang tidak mampu diolah oleh mesin. Ada yang disebut dengan leadership yang tidak mampu diolah oleh mesin. Tetapi semua itu hanya dapat diolah oleh manusia. Dan itulah yang menjadikan manusia bijaksana. Kebijaksanaan itulah yang menjadi modal yang tidak mampu dipahami oleh orang-orang Farisi ketika mereka bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu hadir? Mereka berharap Yesus bisa menjawab minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ada harapan jawaban yang pasti. Ada harapan jawaban mekanik. Ada jawaban yang industrial. Ada jawaban yang dapat diukur. Ada jawaban yang disebut dengan key performance indicators. Tapi pada akhirnya Yesus tidak bisa menjawab seperti itu. Justru Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah ada di antara kita. Ini dalam diri setiap orang, dalam diri setiap situasi. Tidak ada ukurannya. Yang mampu mengukur itu hanyalah kebijaksanaan iman dari seseorang. Dan itulah yang disebut dengan kebijaksanaan, bahwa kebijaksanaan itu adalah nafas dari Allah. Ketika manusia tidak memiliki kebijaksanaan iman, maka ia tidak akan mampu merasakan apa yang disebut dengan kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah hal yang disebut dengan kepastian. Kerajaan Allah bukanlah industrial. Kerajaan Allah bukanlah key performance indicators,
Tetapi kerajaan Allah adalah bagaimana manusia mampu merasakan cinta. Manusia merasakan damai. Manusia merasakan kekuatan energi dari dalam dirinya sehingga ia juga mampu membagi energi itu bagi sesamanya. Oleh karena itu dikatakan oleh Yesus dalam bacaan ini, manusia mampu menerima kerajaan Allah kalau ia mampu juga menerima penderitaan. Karena penderitaan tidak akan pernah lepas dari kebahagiaan. Dan kebahagiaan adalah bagian dari penderitaan tersebut. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Oleh karena itu, manusia harus mampu menurunkan egonya. Dari ego menjadi eko. Dari kepentingan diri menjadi kepentingan bersama. Itulah kerajaan